Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Hai, assalamualaikum. Maaf ya, berhubung ini harus rekaman sendiri, jadi aku nggak bisa update cepat. Soalnya selain karena kesibukan lain, aku pun nggak bisa rekaman kalau posisinya sedang ramai. Tapi novel ini akan terus berlanjut kok, harap maklum ya. Terima kasih untuk kalian yang masih setia dan sabar menunggu. Happy reading. Bab 28, pengalaman pertama. Intan terkesiap saat mendengar jawaban suaminya itu. Hah, Lincuri? Tanyanya gugup. Iya, saya tidak mau bersusah payah melepaskan pakaian kamu. Jadi lebih baik kamu pakai itu, sahut Zain santai. Padahal intinya Zain ingin melihat bagaimana seksinya Intan mengenakan pakaian tersebut. Tapi Prof, saya tidak pernah memakai benda ini. Lagi pula ini sangat memalukan, keluh Intan. Ia merasa Zain sangat keterlaluan karena sudah menyuruhnya mengenakan pakaian yang seperti jaring ikan tersebut. Oke, kalau kamu tidak mau pakai itu, kamu bisa pakai bedrobe supaya lebih mudah. Atau bila perlu sekalian saja kamu tidak usah mengenakan pakaian, ucap Zain sambil berlalu masuk ke kamar mereka. Ia tak ingin mendengar bantahan Intan lagi. Intan memicingkan matanya ke arah Zain. Ia semakin kesal karena sikap arogan suaminya itu. Seandainya dia bukan suami aku, pasti aku sudah lempar paper bag ini ke wajahnya. Dasar mesum, gumam Intan sambil menggeretakkan giginya. Lebih baik kamu cepat ganti pakaian, atau kamu mau saya yang melakukannya di situ, ancam Zain. Intan terperanjat. Ia tidak menyangka ternyata profesor itu sangat mesum. Akhirnya ia berdiri dan membawa paper bag itu ke kamar mandi. Sebab ia tidak mungkin membiarkan Zain melakukannya di luar ruangan seperti itu. Ia bahkan melewati Zain yang sedang duduk di sofa begitu saja. Zain pun tersenyum melihat Intan kesal seperti itu. Ia senang karena Intan menuruti permintaannya meski harus diancam lebih dulu. Di kamar mandi Intan mengeluh karena ternyata lingerie yang Zain berikan sangatlah seksi. Ya Tuhan, ini sih gak pantas disebut pakaian. Nerawang banget, keluh Intan saat melihat lingerie tersebut. Maunya orang itu apa sih? Bisa-bisanya dia nyuruh aku pakai pakaian seperti ini, gumam Intan sambil menatap kesal ke arah pintu. Akhirnya ia pun mengenakan lingerie tersebut. Sebab jika dirinya memilih bedrobe, ia khawatir Zain akan menganggapnya ingin mempermudah suaminya itu. Kenapa dia lama sekali? Gumam Zain sambil melirik ke arah pintu kamar mandi. Ia tidak sabar ingin segera melihat Intan mengenakan pakaian seksi itu. Zain sangat gelisah menanti istrinya. Ia tak sadar bahwa saat ini Intan sedang gelisah dan malu keluar dari kamar mandi dalam kondisi seperti itu. Ya ampun, muka aku mau taruh di mana kalau keluar kamar mandi pakai ini? Gumam Intan sambil menatap bayangannya yang ada di cermin. Dahlah, bodo amat. Toh sekarang dia udah jadi suami aku dan memang berhak atas tubuhku. Oke Intan, buang rasa malu kamu. Kamu pasti bisa, ucap Intan berusaha menyemangati dirinya. Meski begitu, sebelum keluar dari kamar mandi Intan mengenakan parfum dan merias wajahnya lebih dulu. Ia tidak ingin Zain mencelanya jika ada yang kurang dari dirinya. Oke, let's fighting, gumam Intan. Setelah itu ia pun memberanikan diri keluar dari kamar mandi. Ceklek, Zain langsung menoleh ke arah pintu saat pintu tersebut dibuka oleh Intan. Wow, amazing, batin Zain. Tenggorokannya langsung terasa kering saat melihat penampilan istrinya yang begitu seksi. Zain pun menaruh majalah yang sedang ia pegang, kemudian beranjak dan berjalan ke arah Intan. Intan salah tingkah. Ia khawatir Zain langsung menerkamnya. Namun ternyata Zain hanya melintas dan masuk ke kamar mandi. Intan menghela nafas saat Zain masuk ke kamar mandi. Kemudian ia berjalan ke arah jendela yang sudah ditutup oleh Zain, sebab ia tidak ingin Zain berpikiran negatif jika dirinya menunggu Zain di tempat tidur. Lebih baik aku diam di sini, gumam Intan sambil berdiri menghadap jendela. Entah apa yang sedang ia pandangi. Pastinya saat ini Intan sedang gelisah karena sebentar lagi Zain akan mengambil haknya sebagai suami. Tenang Intan, kenapa sih aku gelisah banget? Padahal kan dia udah sah jadi suami aku. So, dia berhak dong atas tubuhku, gumam Intan. Ia masih berusaha menenangkan hatinya.
Namun ketika mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, hati Intan pun kembali gelisah. Ia bahkan tak berani menoleh. Ya ampun, kenapa horor banget sih? Batin Intan. Jantungnya berdebar cepat kala Zain mendekat ke arahnya. Langkahnya terdengar seperti langkah hantu. Dek. Intan mengejat kala Zain memeluknya dari belakang. Kemudian ia mematung, bingung ingin melakukan apa. Jangan terlalu tegang, saya bukan penjahat, bisik Zain. Setelah itu ia mengecup leher istrinya. Kala itu ia hanya mengenakan bedrobe. Seketika tubuh Intan meremang. Baru kali ini ada pria yang menyentuhnya seintens itu. Apalagi ketika Zain memutar tubuhnya hingga mereka berhadapan. Tenang saja, saya bukan pria egois. Jadi saya pastikan malam ini kamu tidak akan kecewa. Ucap Zain lagi. Setelah itu ia mendekatkan wajahnya ke wajah Intan. Akan tetapi Intan malah refleks mundur. Zain yang pantang menyerah itu langsung menarik tengkuk Intan dan mencumbunya dengan cepat. Hingga Intan terbelalak lalu berusaha melepaskannya. Akan tetapi Zain malah mendekapnya, seolah tak rela menyudahi pagutan tersebut. Akhirnya Intan pun terpejam menikmati permainan suaminya tersebut. Apalagi Zain melakukannya dengan lembut, sehingga Intan masih bisa menikmatinya. Setelah cukup puas, Zain melepaskan tautannya. Lalu ia menatap Intan dan mengusap bibirnya yang basah tersebut. Tubuhmu sudah menjadi milik saya, jadi kamu harus ikhlas melakukannya, ucap Zain. Kemudian ia menarik tali kimono satin yang Intan kenakan. Lalu ia menurunkan bagian yang menutupi bahu Intan dan membiarkan kimono itu jatuh. Setelah itu, Zain memeluk Intan. Kemudian tangannya menarik tali lingerie yang berada di punggung Intan. Seketika lingerie itu luruh dan Zain memundurkan tubuhnya, sebab ia ingin melihat bagaimana tubuh istrinya yang terekspos sempurna itu. Jangan dihalangi, ucap Zain lembut, sambil menahan tangan Intan yang hendak menutupi bagian dadanya. Intan pun memalingkan wajah karena merasa malu, sementara Zain memandangi tubuhnya dengan penuh nafsu. Puas memandangi tubuh itu, Zain pun kembali memeluk Intan. Akhirnya malam itu Zain mengambil apa yang telah menjadi haknya. Sementara Intan tidak bisa menolak, ia hanya bisa pasrah dan ternyata tubuhnya justru menikmati apa yang Zain lakukan padanya. Sebab Zain melakukannya dengan lembut, sehingga Intan merasa seperti dicintai. Keesokan harinya mereka bangun kesiangan, sebab semalaman Zain mengepur Intan sampai ia melakukan pelepasan beberapa kali. Saat membuka matanya, Zain tersenyum karena melihat Intan masih tertidur pulas. Ia merasa bangga karena semalam Intan sampai minta ampun padanya. Sepertinya kamu sangat puas, ucap Zain sambil mengusap kepala Intan. Setelah itu ia mengacup kening Intan dan turun dari tempat tidur. Zain pun langsung mandi untuk menyegarkan tubuhnya yang rileks itu. Ah, segar sekali, gumam Zain saat air shower mengalir dari kepalanya. Sementara itu Intan baru saja membuka matanya. Ia merasa masih sangat lemas, tubuhnya pun seolah tak bertulang. Kemana dia? Gumam Intan saat tak melihat suaminya. Entah mengapa saat membuka mata, Intan langsung memikirkan Zain, sebab ia ingat betul betapa gagah suaminya semalam. Wajah Intan pun merona kala mengingat apa yang mereka lakukan semalam. Bahkan Intan malu karena ingat dirinya terhanyut dalam permainan Zain. Intan menutup wajahnya dengan selimut. Kenapa aku malah begitu sih? Gumam Intan, kesal pada dirinya sendiri. Saat menikmati pergulatan mereka semalam, akal sehat Intan seolah tak berjalan, tertutup oleh hawa nafsu, sehingga ia hanya mengikuti arahan Zain agar mendapatkan kenikmatan. Sebab ia ketagihan setelah melakukan pelepasan pertama kali. Gimana caranya aku berhadapan sama dia? Malu banget ini, gumam Intan. Ia belum siap untuk berhadapan dengan Zain. Beberapa saat kemudian, Zain sudah selesai mandi dan ia keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan handuk sebatas pinggang. Sudah bangun, sapa Zain saat melihat Intan sudah membuka matanya. Intan bingung hendak menjawab apa. Ia tidak tahu hendak menjawab apa karena pikirannya sedang berkelana. Berusaha mengingat apa saja kelakuan bodoh yang ia lakukan semalam. Sepertinya kamu kelelahan. Lebih baik sarapan dulu baru mandi, daripada kamu pingsan nanti, ucap Zain. Setelah itu ia mengambil nampan berisi makanan yang terletak di meja yang ada di teras kamar mereka. Sebab sebelumnya ia sudah memesan pada pihak hotel untuk mengirimkan sarapan mereka dan menaruhnya di sana.
Ia pun menaruh nampan di meja makan dan mengambil satu mangkuk bubur lalu membawanya ke dekat Intan. "Apa kamu bisa makan sendiri?" tanya Zain. Ia ingat betul semalam Intan kelelahan bahkan tubuhnya sampai gemetar, sehingga ia khawatir istrinya itu tidak bisa makan sendiri. "Bisa, Prof," jawab Intan. "Oke." Zain pun menaruh bubur itu di atas nakas yang ada di samping Intan. Kemudian Intan mengambil backup dan menggunakannya. Lalu ia mengambil gelas berisi air dan Zain dapat melihat bahwa tangan Intan masih gemetar. Zain menyeringai, kemudian ia duduk di samping Intan. "Kamu itu jangan terlalu sombong, masih gemetar begitu saja, bilang bisa makan sendiri," ucap Zain. Kemudian ia mengambil gelas yang ada di tangan Intan dan membantu istrinya itu untuk minum. Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zain. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.